和天毒株拼搏。住手！师姐，你但分天门有此下场，你因一己之愿，你灭。来，只为替天。 夏清月，丁离仙是，所以，Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Against the Gods season kedua episode terbarunya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Yunce masih beradu serangan dengan Xiaoyi. Api miliknya tidak terkendali dan membakar para murid dan juga tetua dari keluarga Feng Tian. Bagi Yunce, kedatangan Xiaoyi tidak ada gunanya. Ia terus memberikan perlawanan sampai-sampai membuat takut Tian Jiyu. Pasalnya, tubuh Yunce sangatlah kuat. Xiaoyi sendiri ingin melihat apakah Yunce dapat bertahan dari serangan lanjutan miliknya. Seketika saja, asap hijau mengepung Yunce. Molly dapat merasakan adanya reaksi kekuatan yang tidak normal dalam petir dan api. Yang ternyata asap hijau ini adalah racun mematikan. Racun itu bahkan bisa dengan mudah menghancurkan pertahanan Yunce dan mencoba masuk ke tubuhnya. Ternyata Xiaoyi sudahlah menggunakan mutiara pemusnah langit dan kabut racun mematikan. Begitu darahnya bersentuhan, bahkan Dewa Emas Low Agung sekalipun akan meleleh. Yunce hanya tersenyum karena menggunakan racun kepadanya. Padahal dia itu memiliki mutiara racun langit. Seketika saja racun kebanggaan Xiaoyi dan mudah Yunce serap. Ia bersiap untuk memberikan serangan balik. Xiaoyi sendiri masihlah belum percaya dan apa yang dia lihat saat ini. Yunce memuji racunnya, tapi ini masihlah belum sempurna. Jadi dia itu akan membantunya memurnikan hal tersebut. Alhasil racun ini pun akan dia lempar kembali kepadanya. Xiaoyi mencoba menghindari serangannya, sementara Feng Jiu segera menyingkirkan cucunya agar dia itu tidak terkena racun. Bahkan formasi juga ia bentuk untuk melindungi Feng Zhuqian. Sementara para murid lainnya tidak dapat bertahan dari racun itu. Pertarungan masihlah belum usai karena Qin Chen akan menghabisi para tetua ini. Feng Jiu tidaklah takut meskipun mereka musnah, tapi mereka akan mencoba membawa Yunce mati bersama. Saat itulah penyerangan kembali dilakukan. Sebenarnya Yunce tidak ingin melukai orang yang tidak bersalah. Namun demi melindungi keluarganya, ia tidak akan pernah menyesali perbuatannya. Pembantaian pun kembali Yunce lakukan. Tidak ada satupun murid yang bisa menyentuh dirinya. Kini hanya tinggal Feng Jiu dan Feng Dahuan saja. Mereka pun maju untuk menghabisi Yunce. Feng Dahuan dan mudah Yunce habisi, dan Feng Jiu hanya tinggal menunggu waktu saja. Feng Zhuqian memohon kepada Yunce untuk berhenti. Bahkan dia itu rela menggantikan mereka. Tapi Yunce tidaklah peduli dan pada akhirnya Feng Jiu juga harus meninggoy. 和天毒株拼搏。 Sing berpindah ke kediaman keluarga Xiao. Yutian diberitahu kalau ketua sekte agung telah dikalahkan oleh Yunce, yang berarti seluruh keluarga Feng Tian telah musnah. Kabar ini tentu saja mengejutkan Yutian. Pasalnya kini keluarga Xiao hanya tinggal menunggu waktu saja. Moren menyinggung tentang petarung terkuat Changfeng, yakni Ling Tianyi. Ia sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan keluarga Feng Tian. Ia adalah kepala Wisma Agung dari Wisma Gunung Tianjin dan bersahabat dengan ketua sekte agung keluarga Feng Tian. Atas apa yang telah Yunce lakukan, maka Ling Tianyi pasti tidak akan melepaskan Yunce. Moren penasaran apa yang akan ketuanya lakukan. Yutian meminta untuk mencari informasi dan sekte harus berada dalam situasi siaga tertinggi. Kembali ke keluarga Feng Tian, di mana keluarga ini telah dihancurkan oleh Yunce.
Namun sesuai janjinya dengan Lingxi, ia masih membiarkan Feng Yuchen hidup. Melihat apa yang terjadi kepada semua keluarganya tentu saja membuat Feng Yuchen marah. Dia mencoba untuk menyerang Yunce, namun kekuatan yang dia miliki tidaklah mungkin bisa melukai Yunce. Walaupun begitu, Feng Yuchen tidaklah menyerah dan terus mencoba, meskipun Yunce terus membuatnya terpental. Ia menyarankan Feng Yuchen untuk berhenti karena dulu ia memang masih pantas untuk bertarung dengannya. Namun sekarang perbedaan kekuatan di antara mereka sangatlah jauh. Feng Yuchen ingin Yunce menghabisinya. Hari ini Yunce tidak akan menghabisinya. Semua itu bukan karena belas kasihan, melainkan karena permintaan dari Xiao Lingxi. Hal itu sempat membuatnya terkejut, tapi dendam Feng Yuchen kepadanya sangat besar. Ia berjanji akan menghabisinya. Yunce akan menunggu hal tersebut. Jadi, Feng Yuchen harus berlatih lebih keras. Ia tidaklah boleh menyia-nyiakan kesempatan yang Xiao Lingxi berikan. Feng Yuchen pun memintanya berhenti karena dia masihlah belum menghabisinya. Ia berjanji akan menghancurkan tulangnya dan membuang abunya. Selain itu, semua kesedihan yang ada di dunia akan Yunce rasakan. Sayang sekali Feng Yuchen itu hanya bisa ngebacot saja, karena bagaimanapun tubuhnya sudah sangat kelelahan. Yang dia miliki hanyalah ambisi saja. Feng Yuchen akhirnya sadar kalau dia masihlah terlalu lemah untuk menyentuh Yunce. Sesaat kemudian dia mendengar suara dari Fen Jiyu yang ternyata masih hidup. Ia pun bergegas untuk mencari keberadaan dari kakeknya. Fen Yuchen sangat sedih melihat kondisinya itu. Fen Jiyu memberikannya sebuah kunci yang merupakan peninggalan dari leluhur mereka. Ini menyegel hal tabu dan rahasia mengerikan. Hal di dalamnya akan menuntun Fen Yuchen ke suatu tempat. Fen Yuchen memang sudah kehilangan segalanya. Tapi kakeknya yakin dia bisa mendapatkan kekuatan untuk menghancurkan seluruh dataran Tianshuan. Inilah pesan terakhir yang Fen Jiyu berikan kepada cucunya. Pada akhirnya dia pun menghembuskan napas terakhir. Sesaat kemudian ada seorang tetua yang baru saja tiba. Melihat kehancuran pada keluarga Feng Tian membuatnya yakin kalau Yunce sangatlah kejam. Jadi dia ini tidak akan membiarkannya hidup. Apakah beliau ini adalah Ling Tianyi? Yang berpindah kepada Yunce, di mana Molly merasa di masa depan Fen Yuchen akan menjadi masalah besar untuknya. Tapi ini adalah permintaan dari Xiao Lingxi. Mau tidak mau, Yunce harus menurutinya. Selain itu dia percaya kalau Fen Yuchen tidak akan bisa mengejarnya. Molly menyadarkannya karena Yunce sendiri memiliki pengalaman tersebut. Pasalnya, semua hal di dunia ini tidak selalu berjalan sesuai harapan. Yunce paham dan hukum karma itu akan dia tanggung sendiri. Tapi di tengah semua itu, ia diberitahu kalau kakek dari Linji sudah pergi untuk mencari keberadaannya. Pada 10 tahun lalu, ia sudah mencapai alam mangsuan tahap menengah dan diakui sebagai petarung nomor 1 di Kekaisaran Changfeng. Tapi meskipun begitu, Yunce akan tetap pergi ke sana. Sedangkan Linji tetap diminta untuk berada di Wisma Gunung Tianjian. Perjalanan teruslah Yunce lakukan, di mana terlihat kalau orang-orang sudahlah menunggu kedatangannya. Sampai akhirnya Yunce pun tiba. Xiao Lingxi bersama Xiao Lei menanyakan kabarnya. Ia menenangkan mereka karena dia baik-baik saja. Xiao Lingxi bersama yang lainnya saatlah mengkhawatirkan Yunce. Untung saja ada Chang Yu yang menemani mereka dan menceritakan kisah hebat Yunce. Tanpa berlama-lama, ia langsung saja memeluknya. Selain itu, Chang Yu tidak perlu khawatir lagi, karena kekaisaran akan aman dan tidak akan ada lagi yang berani mengancamnya. Chang Yu sudah tahu kalau keluarga Feng Tian telah dimusnahkan, tapi dia tidaklah menyalahkan Yunce. Semua ini Yunce lakukan karena keluarga Feng Tian telah berani menyentuh keluarganya. Bagi Kaisar Changfeng, ia dan Xiao Lei telah menjadi keluarga. Namun seseorang menghentikan kesenangan itu. Ia tidak menduga hanya karena dendam kecil itu, Yunce begitu berani membantai seluruh keluarga Feng Tian. Tindakan kejamnya itu telah membuat manusia dan dewa marah. Ia sangatlah pantas mendapatkan hukuman langit. Sosok yang kemari sangatlah kuat, bahkan pancaran tenaganya dapat mereka rasakan. Beliau adalah Ling Tianyi dari Wisma Gunung Tianjian dan berada di alam mangsuan tingkat ke-6. Kedatangannya tentu saja membuat semua orang terkejut. Tujuan Ling Tianyi kemari hanya untuk menegakkan keadilan atas kehendak langit. Dengan tangannya, dia itu akan mengirim Yunce ke alam baka agar bisa menebus dosanya. 师姐，你但分天门有此下场，
你因一己之愿以密日，来，只为替天行。 Xiaolingxi dan Chang Yu akan melindungi Yunce. Namun dia menenangkan mereka karena ini hanyalah masalah kecil. Jadi serahkan saja kepadanya. Inilah kali pertamanya Ling Tianyi melihat membantai keluarga Feng Tian yang kejam. Hari ini dia itu akan menegakkan keadilan atas kehendak langit. Yunce menyadarkannya karena selama ribuan tahun sudah banyak orang yang ditindas dan dihabisi oleh keluarga Feng Tian. Mengapa kala itu Ling Tianyi tidak menegakkan keadilan? Selain itu, Isma Gunung Tianjian merupakan sekutu sehidup mati keluarga Kekaisaran Changfeng. Namun mengapa saat keluarga kerajaan sulit untuk melindungi diri dan ditindas, Ling Tianyi juga tidak kemari. Ia terus-menerus membicarakan tentang menegakkan keadilan atas kehendak langit. Namun dia itu malah mengabaikan keadilan yang dasar. Yunce ingin melihat apakah jalan Ling Tianyi dapat menggoyahkan jalannya. Tanpa berlama-lama, Yunce langsung saja memberikan serangan. Ling Tianyi akan meladeninya. Sebuah pedang pun dia keluarkan. Hanya saja serangan ini bukanlah hal yang biasa, sebab memiliki pergerakan yang sulit untuk diprediksi. Bahkan Yunce hampir saja terkena serangan jika tidak menggunakan bayangan bintang hancur. Tapi seberapa cepat pun dirinya, serangan Ling Tianyi telah berhasil mengenainya dan membuat Yunce terluka. Itu adalah intervensi dimensi. Molly tahu kalau tekad pedangnya sudah cukup kuat untuk menembus ruang. Dengan kekuatan Yunce sekarang, ia tidak akan dapat menghindari serangan tersebut. Alih-alih terkejut, Yunce justru menjadi bersemangat. Ia langsung saja mengeluarkan kekuatan miliknya dan luka barusan pun pulih. Ia ingin melihat apakah pedang Ling Tianyi lebih cepat daripada pemulihan mantra pagoda suci Tao miliknya. Saat itulah Ling Tianyi kembali memberikan serangan, di mana kali ini serangan pedangnya jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Yunce tidaklah menghindar dan akan meladeni setiap serangan yang tertuju kepadanya. Sudah tidak terhitung berapa banyak pedang yang sudah Yunce tahan. Dan meskipun dirinya sempat tergores pedangnya, pagoda suci dengan cepat menyembuhkannya. Namun seiring berjalannya waktu, serangan Ling Tianyi teruslah bertambah. Kini serangan itu tidak hanya menggores Yunce saja, namun telah menusuk tubuhnya. Namun semua itu masihlah belum cukup untuk mengalahkan dirinya. Ia kembali meningkatkan kekuatannya untuk bisa menggunakan amukan Raja Dominan. Seketika saja sosok besar pun telah muncul. Tapi semua ini tidaklah membuat Ling Tianyi takut. Saat serangan Yunce tertuju kepadanya, Ling Tianyi dengan cepat menahan serangan itu dengan formasi miliknya. Sayang sekali serangan Yunce masihlah belum kuat untuk bisa menembus pertahanan milik Ling Tianyi. Molly mengingatkan Yunce kalau perbedaan terbesar di antara mereka adalah tingkat kultivasi. Levelnya sekarang tidak akan dipahami oleh Yunce, jadi dia menyarankannya untuk melarikan diri saja. Namun Yunce tidaklah sudi. Ia kembali bangkit dan langsung memberikan serangan cepat kepada Ling Tianyi. Menahan serangan itu membuatnya terkejut. Namun Ling Tianyi tidak akan mengampuninya. Sebuah teknik pun segera dia gunakan, di mana itu adalah domain tahta Tianjian, domain terkuat di Changfeng. Chang Yu menjadi sangat khawatir kepada Yunce. Saat itulah Ling Tianyi menggunakan domain tersebut kepadanya. Ia seketika saja menghilang dari pandangan Yunce. Pasalnya sekarang Yunce telah berada di dalam domain miliknya. Kini Yunce tidak akan bisa kabur, pasalnya serangan telah mengepungnya. Pada saat itulah serangan yang begitu banyak pun dilancarkan kepadanya. Yunce mencoba menahan serangan itu, tapi dan jumlah pedang sebanyak ini ia tak akan bisa menahan semuanya. Jadi sudah jelas kalau Yunce kembali terluka. Karena sudah seperti ini, maka neraka penyucian pun telah Yunce gunakan, di mana kekuatannya telah mengalami peningkatan. Serangan yang begitu besar pun terus-menerus Yunce keluarkan, di mana semua itu demi bisa menghancurkan domain Ling Tianyi. Perjuangan Yunce tidaklah sia-sia karena pada akhirnya semua itu berhasil. Ya, meskipun Yunce ini terlihat sangat kelelahan, Ling Tianyi sendiri tidak menyangka pasalnya Yunce berada di alam Dingsuan tingkat ke-7. Tapi bagaimana bisa dia mengeluarkan kekuatan tempur sebesar itu? Jika Yunce dibiarkan hidup dan mencapai alam Tianzuan, maka di Changfeng tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Karena itulah Ling Tianyi akan melakukan segala cara untuk menghabisi Yunce. Sebuah teknik pun dirinya gunakan, dan ada begitu banyak pedang yang telah dia panggil.
Dan semua ini demi menghabisi Yunce saja. Lintian sudah menyiapkan serangan besar untuk bisa menghabisi Yunce, di mana serangan yang dia bentuk saat ini sangatlah besar. Linji pun datang untuk bisa menghentikan tindakan kakeknya, tapi Lintian tidaklah menanggapinya, dan saat jugalah serangan itu menghantam Yunce. Untung saja Yunce masihlah dapat bertahan, tapi serangan itu belum berhenti. Ia terus-menerus memperkuat serangan hingga akhirnya pertahanan Yunce pun hancur. Kini serangan itu tinggal menghantamnya saja. Untung saja di detik-detik terakhir bantuan datang menyelamatkannya, di mana itu adalah Xia Xingyu. Kedatangan kemari tentu saja membuat Yunce terkejut, begitu pula dengan yang lain. Lintian sendiri sudahlah mendengar kalau Istana Dewa Bingyun memiliki murid yang sangat berbakat. Usianya bahkan belum 20 tahun tapi sudah berada di alam wangsuan tingkat 2. Lintian ingin tahu apakah alasannya melindungi Yunce karena keinginan pribadi atau kehendak dari Istana Dewa Bingyun. Semua itu adalah kehendak dari Xia Xingyu sendiri dan juga kehendak dari sekte mereka. Linji kembali meminta kakeknya berhenti karena dia bisa menjamin kalau Yunce merupakan orang yang baik. Meskipun cucunya sudah memohon, tapi kejahatan yang Yunce perbuat sangatlah besar. Lintian taklah bisa membiarkan hal itu. Karena dia sudah membuat keputusan, maka Xia Xingyu akan memberikan perlawanan kepadanya. Serangan cepat langsung saja tertuju kepadanya. Lintian masih dapat menahan hal itu dan dia juga memuji Istana Bingyun karena memiliki pewaris sehebat Xia Xingyu. Tapi bukan berarti dia lebih kuat dari dirinya. Pasalnya Xia Xingyu masih jauh dari tingkat niat pedang segel es dan tingkatan jiwa yang legendaris. Xia Xingyu sadar ia masihlah belum cukup untuk bisa mengalahkan Lintian. Karena itulah dia meminta Yunce untuk segera pergi. Pergerakan cepat langsung saja Xia Xingyu lakukan untuk bisa menahan Lintian. Saat mereka ini berduel, Yunce taklah bisa berbuat apa-apa. Pasalnya kekuatan gaib miliknya sudah habis terkuras. Molly memintanya untuk segera pergi karena Lintian tidak akan menghabisi Xia Xingyu. Tapi Yunce tidak ingin meninggalkan Xia Xingyu. Ia kembali mengeluarkan pagoda sucinya untuk bisa memulihkan diri. Sementara itu dalam pertarungan ini, serangan Lintian telah berhasil mementalkan Xia Xingyu. Ia juga menyadari apa yang sedang Yunce lakukan. Serangan pun kembali dia berikan kepadanya. Tapi hal tersebut tidak akan pernah dibiarkan oleh Xia Xingyu. Ia pun berhasil menahan serangannya. Lintian agak panik karena jika sampai Yunce bekerjasama dengan Xia Xingyu, maka dia ini akan kesulitan untuk menghabisinya. Karena sudah seperti ini, Lintian pun mengeluarkan teknik terakhir kepadanya, di mana sebuah pedang besar pun keluar dari langit. Di mana sepertinya teknik itu jauh lebih kuat daripada teknik-teknik sebelumnya. Sementara Yunce sendiri masihlah memulihkan lukanya. Karena itulah Xia Xingyu melakukan pergerakan lebih dahulu untuk bisa menahan pedang itu. Teknik Sakti Bingyun langsung saja dia gunakan. Ini merupakan formasi pertahanan terkuat yang bisa dia bentuk saat ini. Serangan Lintian langsung saja menghantam hal tersebut. Namun ini jauh lebih kuat dari perkiraan Xia Xingyu. Alhasil malah dia yang sekarang dalam bahaya. Yunce bergerak dengan cepat untuk bisa melindunginya. Yunce ini telah berhasil menahan serangan Lintian. Tidak hanya itu saja, namun teknik jiwa naga sudah dia gunakan, di mana Lintian seketika saja masuk ke dalam domain milik Yunce. Jiwa naganya melakukan penyerangan kepada Lintian. Apa yang terjadi tentu saja membuat Lintian kesulitan. Hal itu segera dimanfaatkan oleh Yunce dan Xia Xingyu untuk bisa mencurkan pedang besarnya. Semua itu berhasil, namun Lintian telah keluar dari domain jiwa naga. Xia Xingyu dan juga Yunce belumlah berhenti. Pasalnya mereka kembali memberikan serangan kepada Lintian. Kini dia itu benar-benar direpotkan oleh mereka berdua. Pasalnya kerjasama yang Yunce dan juga Xia Xingyu lakukan tidaklah mampu diatasi oleh Lintian. Sebenarnya beberapa serangan sudah berhasil dia tahan, tapi baik Yunce maupun Xia Xingyu tidaklah menyerah. Mereka terus-menerus melakukan penyerangan hingga akhirnya serangan itu pun efektif. Pasalnya Lintian mulai terluka. Kini pertarungan pun didominasi oleh mereka berdua. Saat Yunce hendak menghabisi Lintian, Linji memintanya untuk berhenti. Untung saja Yunce masih mengampuni nyawa Lintian. Akan tetapi dia ini sudah sangat kelelahan. Yunce pun jatuh pingsan yang membuat para wanitanya ini menjadi panik.
Tak lama kemudian, Yunca akhirnya sadarkan diri juga. Xie Xingyu memberitahunya kalau Ling Tian sudahlah mundur dan mengumumkan ke seluruh kerajaan Changfeng kalau gelar nomor 1 Changfeng akan diwariskannya kepada Yunca. Yunca sendiri tidaklah terlalu memikirkan hal itu. Ia juga berterima kasih kepada Xie Xingyu. Pasalnya, setiap dirinya dalam kesulitan, Xie Xingyu selalu datang untuk menyelamatkannya. Sedangkan ia tidaklah pernah melakukan apa-apa untuknya. Yunca pun memeluknya sambil mengucapkan terima kasih banyak kepadanya. Tapi selama mereka menjadi suami istri, Yunca masihlah belum pernah menciumnya. Jadi Yunca pun meminta izin untuk bisa menciumnya, setidaknya 1 kali saja. Sayang sekali, Xie Xingyu ini masihlah malu-malu dan pergi untuk memanggil yang lain. Sesaat kemudian, Chang Yun bersama yang lainnya telah datang. Mereka menanyakan kondisi dari Yunca. Ia pun menenangkan mereka karena kondisinya baik-baik saja. Kini semua orang pun menjadi sangat lega. Yunca sendiri sadar kalau kondisi Kaisar sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya, karena dia itu telah sembuh total. Bagi Kaisar, semua ini adalah berkat Yunca. Begitu pula dengan bangkitnya kekaisaran Changfeng. Yunca tidaklah mempermasalahkan hal itu. Pasalnya, apapun masalah Chang Yu, ia akan selalu siap untuk membantunya. Selain itu, dia ingin Chang Yu mendengarkan perkataannya, karena dia ini akan menghapus aturan lama 1000 tahun. Jadi dia itu akan menyerahkan tahta kekaisaran kepada mereka berdua. Ini tentu saja mengejutkan mereka semua. Pasalnya, Kaisar adalah penguasa yang dihormati oleh seluruh penduduk. Chang Yu sendiri bersedia untuk membantu ayahnya. Namun, memegang tahta kekaisaran terlalu berat untuknya. Bagi Kaisar, Yunca dan juga Chang Yu sangatlah pantas untuk menerima posisi tersebut. Pasalnya, mereka sudah melewati segala rintangan untuk sampai ke tahap ini. Kaisar pun berbicara kepada Yunca. Meskipun kekacauan di dalam Changfeng sudah disingkirkan, tapi ancaman dari luar tidaklah berhenti. Jadi, dia itu ingin menyerahkan Changfeng dan Chang Yu kepadanya. Ia harap Yunca dapat membuat Changfeng menjadi lebih kuat dan membuat hidup Chang Yu tanpa kekhawatiran. Yunca menyetujui hal tersebut. Ia berjanji Changfeng dan Chang Yu akan tetap aman. Mendengar hal tersebut membuat Kaisar senang. Sementara itu, Xie Xingyu memilih untuk pergi dari tempat itu. Selain itu, dia juga mendengar kalau Xiao Lei senang karena memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan. Yang berarti kalau hubungan mereka berdua akan menjadi jauh lebih dalam. 云彻付给你，希望你能让内忧虽除，但放心，从现在开始，肖老弟，他俩想不到我肖家。 Beberapa hari pun telah berlalu. Para warga kekaisaran Changfeng menjadi sangat terkejut dengan datangnya banyak orang-orang kuat kemari. Pasalnya hari ini merupakan hari terbahagia milik Yunca. Mereka pun memberikan selamat kepadanya. Karena dengan kehadiran Yunca, maka Changfeng pasti akan berkembang lebih kuat. Di dalam istana sendiri, terlihat kalau Chang Yu sudah berdandan dengan sangat rapi. Bahkan Xiao Lingxi memuji kecantikan yang dia miliki. Namun Chang Yu itu terlihat gugup. Karena itulah Lingxi menenangkannya, pasalnya Yunca tidak akan memakannya. Kembali ke sisi luar, di mana tamu dari Wisma Gunung Tianjin telah datang. Linju sangatlah senang dengan pencapaian Yunca yang telah menjadi orang nomor 1. Dan begini tidak akan ada lagi yang berani menindas Chang Yu. Yunca sendiri senang dan pujian yang dia berikan. Linji ingin melihat di manakah putri Chang Yu. Ling Yun pun menghentikan adiknya karena sekarang Linji harus memanggil Chang Yu sebagai kakak ipar. Bagi Yunca, ini merupakan hari terbaik untuk seluruh Changfeng. Ia harap mereka semua bisa hidup lebih damai. Pasalnya, keluarga kekaisaran Changfeng pasti mampu mendominasi seluruh benua Tianzuan. Sesaat kemudian, Xie Xingyu sebagai ketua muda Istana Dewa Bingyun juga telah hadir. Begitu pula dengan Chi Yulei yang juga telah datang kemari. Semua lanang yang melihat mereka berdua seketika saja terpesona oleh kecantikannya. Yunca senang dan kedatangannya, tapi dia ini bingung mengapa dia pergi begitu saja. Yunca senang dan kedatangannya, tapi dia itu bingung mengapa pada saat itu Xie Xingyu pergi begitu saja. Xie Xingyu hanya memberitahu kalau istana Bingyun mereka ada urusan mendadak. Karena itulah dia bergegas pergi tanpa sempat berpamitan secara langsung. Yunca pun sadar kalau ada yang aneh pada diri Xie Xingyu. Sepertinya ia sudah mendengar apa yang sebelumnya Kaisar ucapan mengenai hubungan dia dengan Chang Yu.
Chu Yule menyadarkan Yunce mengenai acara apa hari ini. Pasalnya mereka kemari adalah untuk memberikan selamat atas pernikahan mereka. Jadi lebih baik dia itu jaga sikap. Mendengar perkataannya membuat Yunce sadar kalau Xia Xingyu tidaklah suka dan apa yang terjadi pada hari ini. Sementara itu, Lin Yun tidak bisa melepaskan pandangannya kepada Xia Xingyu. Padahal sebelumnya dia ini sudah ditolak. 夏清月，丁离仙。是，所以，便入座吧。 Sesaat kemudian, Xiao Yucheng pun datang dan segera menyentuh tangan Yunce. Ia teruslah memberikan selamat kepadanya dan juga berbagai pujian. Ia tidaklah pernah melepaskan tangan Yunce meskipun terlihat Yunce berusaha untuk menjauhkannya. Sejak ia melihat Yunce dalam kompetisi sebelumnya, Xiao Yucheng sudah sangat yakin kalau Yunce merupakan naga di antara para manusia. Bahkan dalam waktu kurang dari 2 tahun saja, dia sudah berhasil menjadi orang nomor 1 di Changfang. Yunce tetaplah rendah hati, karena dia hanyalah manusia biasa. Terlebih lagi jika di hadapan mutiara pemusnah langit milik ketua sekte Xiao. Xiao Jutian pun agak panik karena Yunce masihlah mengingat tentang serangan yang ayahnya lakukan kepadanya. Bahkan Yunce itu berjanji akan datang ke sekte Xiao untuk berterima kasih kepada ketua agung atas serangan mutiara pemusnah langitnya. Xiao Jutian meminta maaf karena ayahnya telah ditipu oleh Fen Yizhu. Ia bahkan sudah sangat menyesal atas apa yang terjadi sebelumnya. Ia pun memberikan 15 kg kristal ungu dan 10 kg giok suan putih untuk meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Molly sangatlah senang karena hadiah yang Xiao Jutian berikan sangatlah banyak. Begitu pula dengan Yunce. Semua ini merupakan ketulusan dan ganti rugi atas apa yang telah ayahnya lakukan kepada Yunce. Tapi ternyata Yunce masihlah belum puas. Ia pun menanyakan kabar dari Xiao Guangyun, di mana ia sangatlah merindukannya. Xiao Jutian sudahlah tahu masalah di antara mereka. Karena itulah pulang dari tempat ini dia akan menghukumnya. Yunce merasa lebih baik dia itu menghukum Xiao Guangyun sekarang. Berhubung keluarga Xiao tidak bermusuhan dan Yunce, dia pun meminta Guangyun untuk segera menghadap dirinya. Di mana Guangyun terlihat sangatlah takut sebab dia itu tidak ingin dihukum oleh Yunce. Terlebih lagi saat menatap matanya saja, ia seketika saja ketakutan. Yunce sendiri meminta Xiao Jutian untuk memulai aksinya, di mana ia pun meminta Yunce untuk melihat baik-baik. Saat itulah dia pun memberikan hukuman kepada putranya sendiri. Petir yang dia berikan kepada Guangyun sangatlah menyakitkan. Bahkan ini seketika saja membuatnya pingsan. Ternyata Jutian baru saja memutuskan meridian putranya sendiri. Ia harap ini semua sudah memuaskan Yunce. Dan benar saja Yunce itu sangatlah senang. Setelah semua itu Yunce pun pergi masuk. Hanya saja di luar sini ada tamu yang cukup asing. Namun sayang sekali wajahnya tidaklah diperlihatkan. 英雄发生了一些过节， 赶早不如赶巧。 看好了。 Dan sayang sekali lagi seru-serunya episode pada hari ini haruslah bersambung. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini semua orang pun melihat Chang Yu yang telah mengenakan pakaian pengantin. Yunce benar-benar terpesona oleh kecantikan yang dia miliki. Namun saat itulah pria yang sebelumnya kita lihat mulai menampakkan wujudnya. Yunce mengenali mereka karena orang-orang itu berasal dari sekte Dewa Ponik dengan warisan garis darah 1000 tahun. Namun kekuatan yang mereka miliki tidaklah membuatnya takut. Alhasil karena merasa diremehkan, pria ini pun akan menunjukkan seberapa hebat kekuatan Ponik miliknya. 时已到，有请新人。 在下此次前不过如此。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.